rekan-rekan dosen penguji pada sidang skripsi dari Saudara Isrotul Aini yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Posisi Pemain Voli dengan Metode SMART. Oke, kepada Saudara Isrotul Aini, sebelum memulai presentasi, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran. Setelah itu langsung dimulai presentasinya. Jangan lebih dari 10 menit. Ya, silakan Mbak Isrotul. Sudah Pak, langsung ya Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu penguji serta pembimbing saya Pak Sigit. Hari ini saya akan menyampaikan sidang skripsi yaitu dengan judul Sistem Penentuan Keputusan Posisi Pemain Voli dengan menggunakan metode SMART. Di mana latar belakangnya sendiri, kenapa saya ngambil judul ini, karena pelatih banyak yang kurang efektif dalam mengambil keputusan saat memilih pemain. Lokasi yang saya ambil untuk penelitian yaitu SMKN di Jawa Makassar. Kemudian solusinya dari saya melakukan tes pengukuran olahraga bola voli sesuai dengan standar yang berlaku dan kemudian dihitung menggunakan metode SMART. Manfaat dari skripsi ini yaitu mendukung para pelatih untuk mengambil keputusan agar lebih efektif lagi, lebih sesuai dengan nilai yang standar yang ditentukan oleh Persatuan Bola Voli Indonesia. Kemudian kriteria penilaiannya itu volleyball sport skill, kemudian volleyball skill test, bola voli PJKR, tes bola voli dari Face Cooper, dan tes keterampilan bola voli. Untuk kategorinya sendiri ada 3 kategori, yaitu libero, crosser, dan striker. Di mana nantinya para pemain akan dites melalui 5 kriteria yang ada dengan sub-sub kriteria yang ada di bawah kriteria tersebut. Kemudian di sini ada perancangan sistemnya, di mana sistemnya tersebut memiliki 2 user. 2 usernya itu pelatih dan admin. Pelatih bisa melakukan pelatih sendiri bisa di aplikasinya bisa melakukan masukkan nilai setiap pemain dan melihat data. Kemudian jika admin bisa menambahkan data pelatih, menambahkan data pemain, serta melihat datanya. Skenario pengujiannya yaitu para pemain melakukan tes pengukuran keterampilan bola voli berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian melakukan tes pengukuran nilai yang dihasilkan akan dikonversikan, kemudian nilai akan diproses dalam perhitungan SMART. Jika sudah didapatkan hasil dari perhitungan SMART, kemudian nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai standar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah perbandingan dilakukan, maka akan dihasilkan
uh, sesuai atau tidak sesuai posisi pemain tergantung dengan nilai yang diperoleh. Jadi nantinya hasil akhirnya itu misalnya kan ada tiga kategori. Nah, tiga kategori itu ada tosser, libero, dan spiker. Di mana pemain itu bisa saja mereka sesuai dengan tiga kategori tersebut atau bisa saja mereka tidak sesuai dengan tiga kategori tersebut. Jadi setiap pemain itu bisa memenuhi satu, dua, atau tiga kategori sekaligus. Kemudian ini implementasi sistemnya, tampilan halaman loginnya. Ini dari halaman login ini kita bisa masukkan dua user, yaitu admin dan pelatih. Kemudian di halaman home-nya ini kita halaman home-nya ini nanti ada performa dari setiap pemain. Jadi pemain itu memiliki nilai, di mana nilai tersebut dari setiap kategori itu pasti ada nilainya. Jadi misalnya pemain A dia memiliki nilai 80, terus 80 dalam tosser, kemudian 75 dalam spiker, dan 85 dalam libero. Nah, nantinya karena tiga nilai tersebut itu nanti dijadikan membanding. Oh, ternyata pemain ini lebih dominan di libero karena nilainya 85 gitu. Kemudian di sini ada data pemainnya, di mana data pemain itu memuat tempat tanggal lahir, kemudian tinggi badan, terus tangan yang dominan, kiri atau kanan, berat badan, serta tinggi badannya. Kemudian di sini ada detail main, sama seperti tadi isinya. Kemudian ini ada tambah pemain juga, bila ingin menambah pemain. Ini ada edit data, ada kategori. Nah, kategori ini ada 3, yaitu libero, tosser, dan spiker. Ini untuk kriterianya ada 6, tapi yang lebih digunakan itu nomor 1 sampai nomor 5. Jadi yang 6 ini cuma sebagai tambahan. Untuk perhitungannya sendiri, jadi tabel ini di volleyball skill testnya ini sebenarnya nilai standarnya dari setiap kriteria. Jadi setiap kriteria itu sudah memiliki nilai standar dari persatuan bola volinya itu sendiri. Nanti baru kita masukkan nilai dari pemain. Setelah dinilai baru nanti digabungkan semua, kemudian dibagi 100 dan dibagi 20% atau 10%, karena setiap kriteria itu punya punya persentasenya tersendiri gitu. Sebenarnya ini hasil yang diperoleh, ini saya mau revisi soalnya sebenarnya ini sistemnya ada yang salah dari tabelnya. Kemarin saya sudah rubah, cuman belum dikirim ke pembimbing dan penguji karena sudah terlanjur ngirim yang PPT yang ini. Mungkin ada pertanyaan.
dari para penguji. Selesaikan dulu presentasinya. Kalau sudah selesai baru nanti apa namanya Oh, dikembalikan ke moderator. Sudah selesai oh iya. presentasinya. Sudah, Pak. Sudah. Didemokan aplikasi yang Anda bikin. Oh iya, Pak. Sudah. Sudah. Ntar Pak, laptopnya mati, Pak. Mungkin bisa dibantu Mas Holil. Ya, sebentar. Saya mati, Pak. Laptopnya bentar. Ini pakai laptop satunya soalnya, Pak. Aplikasinya ada di laptop satunya, Satunya, Mbak. Pak. Iya, Pak. Pakai laptop itu nggak bisa. Ya udah berarti join via laptop satunya aja. Oh iya, Pak. Ini masih dihidupkan, Pak. Soalnya mati tadi. Oh, ya. Halo guys, sudah selesai guys. Halo guys. Tapi kurang lebih nanti tampilannya kayak gini, Pak. Jadi ini udah apa Kak screenshot, jadi kurang lebih kayak gitu tampilan aplikasinya. Jangan kurang lebih, Mbak. Nanti Jangan nilainya kurang dikurang. lebih juga. Iya. Iya, Mbak, dipasang. Mbak, kalau misalkan kameranya diarahkan ke laptop Iya, yang Pak. bisa nyala gimana? Oh iya, Bu. Sebentar, Bu. Iya, diarahkan coba dibaca ya. Iya, Bu. Gimana, Pak Isrotul? Ada problem apa? Problem apa? Gimana? Enggak, laptopnya lemot, Pak.
Sebentar Pak ya. Aduh. Aduh. Ayo Mak, saya sampai bersin nunggunya. Iya Pak. Mungkin pertanyaan dulu. Iya, mungkin sambil pertanyaan Bu Atau Dokter. Bu gimana? Dokter duluan. Iya Bu. Ya, apa? silakan Bu. Sambil nunggu, sambil ada pertanyaan. Ya Bu, Oke, silakan saya Bu. duluan, Ge. Ya. Oke. Ini kan menggunakan metodenya SMART, Pak ya. Iya Bu. Sebentar Bu. Mungkin Ya. apa namanya Mas Kolil Kenapa atau Mas Mufti menggunakan bisa. metodenya SMART? Ya. Sebentar Bu. Saya salah dulu Bu. Kelihatannya kan dia nggak konsen tuh. Mungkin Oke. Mas Mufti atau Mas Kolil bisa bantu itu apa namanya aplikasinya biar connect, Mbaknya biar konsen untuk jawab pertanyaan. Ya Mas Kolil atau Mas Mufti minta tolong dibantu Mas Siap, Pak. supaya Mbak Jenny ada di dosen-dosen rumah sakit. pengujinya bisa segera tanya. Ya silakan Bu Jenny. Pak Sigit, ini Mbak Isrotul ini nggak ada di kampus, Pak. Lagi di rumah sakit, Pak. Oh, di rumah sakit, tak kira di kampus. Iya. Sakit apa itu? Sorry Mas Mufti. Ya. Iya Pak. Oh, alah. Nah, sakit apa Kenapa Mbak? di rumah sakit, Mbak? Enggak kerja di rumah sakit Bu. Oh, kerjanya di rumah sakit. Rumah sakit mana? Iya. RSUD Pamekasan Pak. Oh, dekat sama Pak Jauhari rumahnya. Iya Pak. Yang mana ini anaknya? Pamekasan mana, Mbak? Pada mau Pak. Tuh. Tonggo, Pak Yoga. Lah iya. Susah ini saya nanyanya jadinya. Saya nanya aja, pada mau mana, Mbak? Mondung Pak. Mana? Mondung. Oh, juragan garam ini. Oh, berarti posisinya enggak di Mbak. Iya Bu, Rumah sakit soalnya ini. itu sedang hamil Bu, 8 bulan sekarang. Oh, hati-hati ya. Oh, iya. Kerjanya di rumah Iya sakit. Bu. Iya Ibu. Nanti kalau nggak dulu saya langsung melahirkan ini. Ini kelihatan Bu.
Oh itu Lumayan. programnya. Ya, lumayan. Kelihatan Bu. Itu Ini saya Kelihatan sih, cuman tidak terbaca Mbak tulisannya. Isrotul, itu kalau dikonekin, dijoinkan via Google Meet-nya bisa nggak itu? saya sebentar Pak. Kita coba dulu. Pak Mus, yang Bu Devi Senin katanya Pak Mus. Ya, nanti biar saya beritahu mahasiswa sama penguji ya. Sudah dikonfirmasi pemilih sama pengujinya Senin bisa. Tambahan saya mau ngerekap Jumat, Pak. Ini saya kasih space. Siap. Jadi Jumat itu berapa-berapanya, kalau bisa minggu depannya langsung terusan ya enggak apa-apa. Ya. Siap. Oke, Pak. Ya, atau mungkin sambil pertanyaan, Mbaknya bisa konsen nggak kalau dosen penguji langsung bertanya? Bisa Pak, insya Allah bisa. Bisa sambil dicatat Mbak ya? Oh iya Pak, sebentar. Di situ ada yang bantu enggak, Mbak? Gak ada Pak, sendiri di ruang server. Lah itu belakangnya itu kok apa sendirian itu? Mbak? Kok nggak dibantu rekannya atau apa? Nggak ada yang bisa dimintain tolong membantu di situ, di ruangan situ? Enggak, saya cuma Minyak, sendiri Pak, di ruang server soalnya. Oh, di ruang server. Iya. Monggo, Umi Yeni silakan bertanya. Ya, Mbak Isrotul ya, Iya Bu. menggunakan metode SMART. Iya. Ya, mengapa menggunakan metode SMART? Karena metode SMART itu sendiri lebih fleksibel dan lebih sederhana Bu. Jadi tidak seperti apa ya Bu ya, tidak seperti yang lain gitu, lebih mudah untuk diaplikasikan kalau metode SMART. Loh, nanti Kemudian hasilnya, kan karena kenapa Bu? nanti hasilnya seperti apa kalau lebih sederhana, lebih simpel, kan nggak canggih nanti hasilnya. Oh, nanti hasilnya itu kan ini kan ada 3 kategori. Nah, itu nanti setiap pemain tidak hanya bisa menempati satu kategori saja, Bu. Jadi ada namanya presentasi nilainya. Jadi misalnya di kategori pertama, pemain A itu memiliki nilai 80. Kemudian di kategori kedua punya nilai 95. Kemudian di kategori ketiga punya nilai 85. Berarti pemain tersebut sebenarnya bisa bermain di tiga-tiganya, cuman dia lebih dominan di kategori kedua. Seperti itu, Bu. Oke, sekarang tampilkan flowchart-nya saja ya di Iya, Bu. layar. Bisa menampilkan flowchart-nya dari metode SMART. Oh iya, sebentar, Bu. Bentar ya, Bu, masih macet.
tampil. Bentar, Bu. Oke. Sambil Mau buka itunya, Bu. Word-nya. menunggu, itu pembobotannya dari mana metode SMART itu, Mbak Isrotul? Pembobotannya itu udah ada di bukunya, Bu. Jadi saya kan menggunakan buku yang bola voli. Jadi tinggal masukkan nilainya. Ya. Jadi sesuai dengan buku panduannya gitu ya pembobotannya ya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Ada berapa kriteria untuk menentukan itu? Sebenarnya ada 5, cuman yang 6 itu hanya tambahan gitu. Bentar, Bu. Panjangan sistem. Ini flowchart untuk metode SMART-nya apa kelihatan kurang besar, Bu? Nggak kelihatan. Dibesarkan, Mbak. Oh iya, Pak. Bikin Oh, di 120. sini tidak ada PPT-nya ya sudah, tidak apa-apa. Coba Oh iya, Bu, dibesarkan. cuman dia BTW itu cuman untuk flowchart-nya cuman ada untuk perancangan sistemnya aja gitu. Oh, Mbak, gitu. nilai utility Jadi, itu nilai apa, Mbak? Nilai utility itu jadi nanti kan dia kan Itu kan nilai yang setelah dihitung melalui dihitung itu kan, Bu. Bisa dihitung nanti itu muncul nilai yang kecil gitu, Bu. Nanti nilai diperkecil. Jadi misalnya 75 nanti itu jadinya 15 gitu. Jadi caranya itu 75 itu dibagi 100%, kemudian dikalikan dengan persentase dari sendiri. Jadi misalnya persentasenya 20%, jadi nanti dikali 20% gitu. Jadi nanti nilainya dari 75 itu jadi 15 gitu. oh yang ada di Baru halaman nanti 28 15 ini itu. ya? Oh iya, Bu. Di buku yang di halaman 28? Ya, benar itu ya? Iya, Bu, itu benar. Tapi rumusnya nggak dituliskan, Mbak, di sini, Mbak. Oh, iya rumusnya nggak ditampilkan, Bu. Ya, soalnya dari tadi saya cari ini dapat nilai 75 dari mana, dapat nilai ini dari mana. Ya, soalnya saya langsung Ditambahkan, hitung. Ya, langsung hitung, ditambahkan jadi di situ langsung aja dulu ya. Iya, jadi biar nanti saya tambahkan rumusnya, Bu ya. Oh, lebih bersuara. Iya. Ini monggo Bu Yeni. Iya. Iya, Bu, maaf. Sebentar. Ini ada input nilai kriteria dari alternatif. Nilai kriteria. Mbak, ini kan metode SMART itu untuk menentukan kriterianya itu dari buku ya tadi ya. Iya. Untuk menentukan bobotnya juga dari buku. Iya, Bu, nanti bobotnya itu dari nilai yang sudah ditentukan oleh buku juga, karena kan sudah melakukan penelitian. Jadi nanti dari situ baru nilai yang dari penelitian itu diolah
biar sama seperti nilai standarnya gitu Bu. Soalnya nanti nilai yang saya kerjakan itu nilai penelitiannya dari hasil tes itu nanti dibandingkan sama nilai Ya, dari kriterianya sebentar. tersebut gitu Bu, di halaman 26. Iya Bu. Ya, ini studi kasusnya di mana ini? Di Pamekasan Bu, di sekolah SMK 3 Pamekasan. Ya. Kalau jadi misalnya pembobotannya dengan menggunakan apa itu namanya standarnya dari buku, berarti itu sudah ada ya di tugas akhirnya ya, keterangannya ya, bahwasanya pembobotannya semuanya Iya, Bu, standarnya sudah. dari buku gitu ya. Iya Bu. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki ya untuk metode SMART-nya, itu flowchart-nya ada. Jadi yang pertama kan kita menentukan alternatif dulu ya. Jadi bobotnya itu dia kan Iya Bu. bukan berdasarkan, kalau saya lihat sih ya mungkin dilihat bukunya ya, untuk flowchart-nya dari SMART ya, itu untuk bobotnya berarti nanti ada panah masuk, dia pembobotannya berdasarkan indikatornya juga berdasarkan dari buku apa, seperti itu. Kalau misalnya kita berdasarkan pakar ya harus ditambahkan, karena ini berdasarkan buku berarti pembobotannya berdasarkan buku. Karena pembobotan itu bisa juga berdasarkan metode lain atau berdasarkan, jadi ada banyak faktor untuk menentukan bobot. Ini ditambahkan di flowchart-nya ya nanti ya, flowchart-nya ditambahkan untuk menentukan bobotnya gitu. Oke. Ya. Kemudian coba saya pengen tahu yang terakhir ya, ini ya, tujuan sama kesimpulan ya, coba tujuannya apa? Tujuannya dibacakan aja, tujuannya nggak usah ditampilkan. Tujuan, bentar nih. Tujuannya Di awal tuh Mbak. Mengetahui seberapa sesuai sistem penentuan keputusan menentukan posisi main pada tim bola voli SMK 3 Pamekasan menggunakan metode SMART. Kemudian yang kesimpulannya, itu kesimpulannya yang bisa diambil dari untuk menentukan posisi pemain. Untuk menentukan posisi pemain tujuannya. Ya. Terus kemudian kesimpulannya itu apakah posisi pemainnya masing-masing sudah fix, ini posisinya apa, ini posisinya apa, seperti itu. Dengan apa yang diharapkan itu, kan saya kan itu kesimpulannya itu antara keputusan pelatih sama keputusan sistem itu bedanya 65%. Jadi keputusan cuman ada 3 pemain yang memiliki kesamaan dengan keputusan pelatih itu. Mbak, bentar ya, saya potong ya, dulu. Berarti Sebentar. Saya khawatir ada miskonsepsi di sini, kesalahan. Kamu tadi kan menampilkan tabel itu, sistem ngomong libero, pelatih ngomong apa itu untuk seorang pemain itu ya. Nah, itu yang benar jawaban sistem atau jawaban pelatih? Iya Pak, yang tabel tadi. Ya, kan ada perbedaan itu, sistem sama pelatih, hasilnya kan beda kan? Nah, sistem ngomong apa, pelatih ngomong apa. Itu yang benar jawaban sistem atau pelatih? Atau kamu sudah cobakan? Jangan-jangan pelatih itu adalah posisi awal si pemain pada saat bermain. Terus setelah kamu hitung menggunakan sistem, oh ternyata berbeda. Nah itu sudah kamu suruh main di posisi sesuai sistem apa belum? Sudah, cuman
ternyata tidak sama gitu Pak, keputusan awal Sudah, pelatih nggak sama puas. sistem itu tidak sama. Kenapa? Pelatih nggak puas, dia bermain sesuai posisi yang ditentukan sistem, pelatih nggak puas gitu. Iya. Pelatih Nggak puas. Nah, kamu harusnya tanya ke pelatih, kenapa kok nggak puas? Ya, jadi yang bleset tadi itu kamu harus tanya ke pelatih, alasannya apa? Kok tidak puas dengan posisi yang direkomendasikan sistem? Oke, karena kesimpulannya kayak gitu tadi, berarti yang sesuai dengan pelatih berapa persen? Yang sesuai dengan kepuasan pelatih berapa persen? 65. 25% yang sesuai. 25. Enggak, yang sesuai itu 65. Yang sesuai 65 yaitu ditampilkan itu ya, yang ditanyakan Bu Yeni itu. Nah, yang nggak sesuai kamu kasih alasannya apa ya? Oke, silakan Bu Yeni dilanjutkan. Ya, jadi nanti kesimpulannya ya Mbak Isrotul ya, kita kan mau mencocokkan posisinya. Ya, mau mencocokkan posisinya. Kalau memang nggak sesuai ya, sistemnya nanti kan bisa ditanyakan ke bagian pelatih supaya dia nanti untuk selanjutnya itu dia pas. Ya, karena kan datanya kan sudah ada ya pelatih. Jadi pembobotan di situ ya, pembobotannya kan dinamis loh ini. Iya. Ya, pembobotannya kan dinamis nanti. Karena ini berdasarkan buku seperti itu, enggak masalah. Kan itu. Kalau sesuai kebutuhan berarti dia nanti harus disesuaikan dengan kondisi bisa yang ada di sana, kecocokannya, tingkat akurasi seperti apa. Ya, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Yeni. Oke Mbak Isrotul, saya mau tanya ya. Pak. Nggak apa-apa kan nanya? Iya Pak, ada apa-apa. Enggak, takutnya nggak boleh. Di punyanya Mbak Isrotul ini, ya. Apa namanya? Akurasinya kan kecil Mbak ya? Iya Pak. Berapa persen akurasinya? 65%. Akurasinya apa kesalahannya yang 65%? Akurasinya Pak. Dari berapa data itu? Itu sebenarnya itu pemainnya banyak, cuman kemarin yang sempat datang penelitian itu cuma 9 orang, jadi ya terpaksa ngambil yang 9 orang itu. Soalnya yang lain kata pelatihnya masih dikirim ke prof gitu Pak, jadi nggak bisa hadir. Dari 9 orang itu, dari 9 yang cocok berapa orang? Yang cocok itu 1, 2, 3. 3 orang. Orang. Berapa? Ya. Berapa Kenapa? orang? Yang cocok berapa orang? 3 orang. Yang cocok 3 orang. Ya. Kalau yang berbeda 3/9 kali 100% itu berapa? 33% kan? Iya. Kok bisa 65 akurasinya, dari mana Anda ngitungnya? Dari yang itu Pak, yang tidak cocok kan, yang cocok itu kan keputusan pelatih Pak. Bukan gitu Mbak maksudnya Pak Jauhari. Jadi gini, untuk tingkat validitas dan reliabilitas data, itu data minimal jumlahnya minimal ya, itu 30 data. Lah kalau Anda 9 data, itu tidak memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas data itu tadi. Nah, maksudnya Pak Jauhari, Anda dapat 65% itu dari mana? Padahal datanya cuma 9 gitu loh. Gitu ya Pak Jau? Pak Jauhari.
Halo, halo, Mbak. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Bisa menjelaskan yang punya saya dulu. Anda dapat angka 65% itu dari mana? Karena yang 6 orang itu sesuai sama sistem, Pak. Jangan Katanya sesuai yang sama cocok sistem, 3. Mbak. Harusnya itu yang sesuai sistem kamu tanyakan ke pelatih. Pelatihnya sepakat enggak dengan keputusan sistem. Kalau enggak sepakat berarti salah gitu loh. Ngerti maksudnya? Kan kamu sudah coba. Yang beda dengan pelatih kamu sudah suruh main enggak? Sudah kamu suruh main di posisi itu apa belum? Yang beda itu sudah kamu suruh main di posisi yang sesuai sistem apa tidak? Sudah, Pak. Enggak disuruh main. Sudah, Pak. Nah, ketika Ya. dia main di posisi yang direkomendasikan sistem, keputusan pelatih gimana? Sepakat dengan posisi itu apa tidak? Iya, apa pelatihnya kurang setuju dengan. Nah, kalau kurang setuju berarti sistemmu dianggap salah kan? Nah, kalau pelatih nggak setuju berarti sistemmu kan rekomendasi sistemmu salah. Wong pelatihnya nggak setuju dengan situlah. Yang salah berapa? 6. Ya. 6. Nah, berarti kan akurasimu yang benar kan cuma 3. Berarti kan 3/9 akurasimu itu. Karena 6-nya salah. Yang benar cuma 3. Oh, iya, Pak. Ngerti? Nah, tapi kamu Iya, Pak. tanyakan ke pelatih, kenapa kok sampai keputusan sistemmu salah gitu loh, Mbak. Kalau kamu ditanya akurasinya kecil, ya kecil. Ya, oke, nggak usah ragu-ragu jawabnya, yang jujur aja, Iya, Pak. oke. Nah, silakan Iya, Mbak Pak. Jari. Oke, saya lanjutkan, Mbak ya. Iya, Pak. Itu satu, dari akurasi kamu udah salah ngitung, ya kan? Nah, terus dari jumlah data itu kan tidak memenuhi. Iya, Pak. Masa ada penelitian datanya cuma 9, Mbak? Kan lucu. Iya, Pak. Itu harus ditambah datanya itu. Karena Iya, Pak. semakin banyak data akan mempengaruhi tingkat akurasi, ya kan? Iya, Pak. Nah, terus yang ketiga itu kriteria kamu ada 5 kan ya? Iya. Ada volleyball skill test, ada volleyball sport skill test, ada bola voli PJKR, ada tes bola voli French Super, ada tes keterampilan bola voli, ya kan? Iya. Nah, dari situ kan ada sub-subnya, ya kan, sub kriteria. Kamu jelaskan ke saya, gimana bisa mendapatkan nilai, misalkan volleyball skill test. Volleyball skill test itu ada 1, 2, 3. Ada 3 sub kriteria, ada overhead pass foreign test, ada serving test, ada spiking test. Nah, untuk mendapatkan nilai itu, kamu gimana cara ngambilnya? Bentar, Pak. Ini kan di laporannya ada penjelasannya, yaitu mengukurnya itu 10 kali percobaan, kemudian ada target nilainya yang untuk volleyball sport skill test itu para pemain diberikan 10 kali percobaan, kemudian ada target nilainya, jadi target nilainya itu 1 sampai 5. Yang ngasih nilai siapa? Yang dari buku, Pak, itu jadi 10 kali itu. Loh, di iya, ngasih nilai. Untuk menilainya Pemain gimana? kan melakukan tes itu ya. Terus pemain dikasih nilai 5 itu jika apa? Jika itu mengenai area target yang bernilai 5.
Yang mantau Kamu siapa? Yang jelaskan nggak memutuskan? itu? Oh, Yang memantau itu saya dan pelatihnya dari main itu, Pak. Ya, iya kan di bukunya udah kamu jelaskan. nah, kamu jelaskan di bukunya, Mbak. Oh Ya. iya, Pak. Iya, Pak. Kamu nggak dijelaskan gimana cara mendapatkan nilainya, terus ngitungnya seperti apa. Kan nggak ada kan penjelasannya di buku itu. Iya, Pak. Butuh pertanyaan lagi dari saya? Iya, nggak apa-apa, Pak, jika masih ada. Oh beneran? Ya ntar saya nanya lagi. Ntar saya tanya lagi. Monggo Bu Novi sambil saya mencari pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Johari. Terima kasih, Pak Saya Johari. tambahkan Mbak, ini Ya, dari Bu Novi. buku ya. Dari Ya. bukunya itu tata tulisnya berantakan sekali, banyak typonya, enternya juga itu ya. Oh iya, Bu. Kemudian dari flowchart-nya, flowchart tadi yang dibuka Bu Yeni tadi. Iya, Bu. Nah itu kan ada subproses kan? Iya. Tadi halaman berapa ya lupa saya. Ada di Bentar. ini, Bu. Halaman berapa tadi? Halaman 14, Bu. Halaman berapa Mbak? 14. 14. Bentar. Saya cari Nah, dulu. Mbak sekalian, sebelum buka halaman 14, kamu buka halaman 13. 13. Iya, Pak. Udah dibuka? Sudah. Nah, di situ ada flowchart perancangan sistem, iya kan? Iya. Mulai dari start, masukkan username, terus bla 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 sampai ada percabangan 2, halaman admin dan halaman pelatih. Iya. Nah, di halaman pelatih itu memasukkan nilai setiap pemain. Habis itu melihat data, habis itu selesai. Nah, yang namanya sistem itu ada input, ada proses, ada output. Iya, Pak. Kan? Ini kok ada input aja ini, gimana ceritanya? Nggak ada proses, nggak ada outputnya. Simbolnya dilihat Mbak. Simbol Iya. dari flowchart-nya itu dilihat, simbol proses itu kan lain ya, simbol input lain kan. Nah, maksudnya di situ coba dicek. Itu loh, memasukkan nilai setiap pemain itu kan input, ya kan? Nah, prosesnya apa, outputnya apa? Setelah memasukkan nilai itu pelatih juga bisa melihat datanya yang sudah diinputkan gitu, Pak. Bukan, Mbak. Jadi setelah diinput, nilai itu diapakan? Oh itu dilihat? nanti. Itu nanti yang mengolah nilainya itu dari itunya, Bu, dari apa? Dari adminnya. Dari admin. Nah, di Admin sini apa sistem? admin atau sistem? Kalau Anda pengertiannya admin itu ada di dalam sistem atau internal entitas, itu beda lagi. Sistem, Mas, Pak. Sistem ya? Iya, Bu. Kalau Berarti sistem di gimana prosesnya? Pak, dulu terus Kenapa gatel, Mbak? Bentar, Pak. Enggak mulus kan perutnya? Tarik nafas dulu. Iya, Minum Pak. dulu enggak Itu apa-apa, posisi Mbak. jongkok atau posisi duduk itu sekarang? Duduk, Pak. Duduk di kursi atau di... Di kursi, Pak. Oh. Ayo, kan tadi minta pertanyaan lagi ke saya. Saya tanya itu.
Ya, flowchartmu kurang itu, Mbak. Jelas itu ya. Iya, Pak. Kamu dibikinkan teman tak itu? Bikinkan atau bikin Enggak, sendiri? enggak, Pak, bikin sendiri. Hah? Iya, Pak, bikin sendiri, Pak. Yang Iya apa? rancangan ini kan kemarin itu kan sempat revisi, makanya diubah. Oh, belum dirubah berarti. Sudah diubah, cuman mungkin masih ada yang salah. Mau pertanyaan lagi dari saya? Sudah, Pak, terima kasih. Pak Jo punya banyak stok pertanyaan ini kayaknya. Mau lagi Mbak Isrotul ini? Sudah, Pak. Sudah. Iya, Pak. Ya kalau sudah Bu Novi dulu. Iya, Pak. Mbak, saya lanjut pertanyaannya Pak Jauhari tadi ya. Iya, Bu. Anda kan bilang admin dan sistem. Nah, ini saya lihat di flowchart Anda itu tidak pernah ada swim lane. Tahu swim lane? Tahu? Swim lane. Oh, enggak tahu. Jadi proses start itu dimulainya dari siapa? User Anda ada berapa ini? Ada 2, Bu. Ada 2. Siapa? Admin sama pelatih. Nah, startnya ini yang masukkan username dan password siapa? Itu yang masukkan username dan password. Kalau misalnya yang masuk admin, ya admin yang masukkan username sama password. Kalau misalnya pelatih yang masuk, ya pelatih yang memasukkan username sama password. Oke ya. Bentar. Dari situ. Kemudian teman pelatih. Nah, ini kenapa harus dipisahkan begini? Harusnya kan username dan password itu langsung aja dikasihkan swimlane jadi biar terlihat rapi. Jadi nanti kalau di tempat admin itu ya langsung masukkan nilai setiap pemain, jadi di tulisan halaman pelatih itu nggak perlu lagi Anda tulis. Itu kan simbolnya Gini loh, Mbak. proses, Mbak. Mbak, gambarmu tulis jelas salah. Ya, harusnya kalau kamu sudah deteksi di username, kan itu sudah ketahuan tuh admin atau pelatih. Ya kan? Nah, Iya, kamu Pak. harusnya kamu putuskan ini flowchart-nya admin atau pelatih. Kalau flowchart-nya admin, itu apa saja yang dilakukan. Nah, kalau flowchart-nya pelatih, apa saja dilakukan, jelas. Wong kamu pisah di situ kok. Siapapun yang masuk, nanti kamu akan tanya itu. Ini admin atau pelatih. Nah, kan nggak bisa kamu gambar kayak gitu ya. Jadi kamu harus Iya, Pak. putuskan tuh, itu flowchart-nya admin, apa pekerjaannya, flowchart-nya pelatih, apa pekerjaannya, gitu loh, ya. Ya Jadi benar. flowchart-nya kan salah ya. Salah, Kan penggunaan ketahuan, simbolnya juga admin, salah. ya. Iya, Bu, itu salah semua, Bu. Jelas salah semua itu, Bu. Jadi itu simbol untuk kamu tulis halaman admin, itu simbol proses otomatis. Nah, simbol untuk menambah data itu simbol input kan, gambarnya trapesium. Jajar genjang. Iya, Bu. Kemudian lanjut tadi ya yang ke halaman 14 yang mau saya tanyakan. Nah, itu hitung nilai setiap utility-nya itu kan subproses ya. Kemudian ada hitung nilai akhir itu juga subproses kan? Iya. Nah, di subproses itu kok Anda tidak gambarkan lagi flowchart untuk setiap subprosesnya? Oh. Jadi Ini bukan berhenti sampai di situ. flowchart-nya Kalau memang ada, gimana? Jadi ini masih nambah sub-subnya itu juga ditambahkan Ya, ke harus, dalam. Mbak. Harus kamu tuliskan. Ya, Nah, Pak. itu startnya juga dimulai di siapa, yang input siapa. Nggak ada kan, nggak jelas kan. Nah, kemudian hitung nilai setiap utility-nya, dihitung sama siapa. Dihitung by system atau dihitung oleh siapa. Itu subproses. Proses perhitungannya nggak Anda gambarkan. Kalau subproses berarti Anda memanggil Ya, Anda bisa itu kan. Dan hitung nilai akhir ini nggak ada. Ya, itu harus kamu bikin, Mbak. Itu prosedur atau function. Itu kan harus dibikin ya.
Oke, jangan Iya, Pak. jangan diselesaikan di situ. Itu kan cuma isinya apa kan harus ditulis itu, Mbak. Iya, Pak. Ya, kurang itu kan ya. Kan kurang Iya, kurang Pak. banyak itu. Ya, kan itu mesti ada yang Nah, function, prosedur kan kayak gitu ya. Iya, Pak. itu ada hubungannya dengan halaman berapa ini? Bentar. Halaman 26. Saya Ada belum hubungannya selesai dengan ya. halaman Habis Bu Novi saya tanya lagi. Pak Jauh, pertanyaannya banyak ini. Coba dicek halaman 26. Makanya tadi saya tanya, Iya, Bu. Anda dapat nilai utility itu dari mana? Kok tiba-tiba di halaman 26 itu keluar tabel perhitungan? Anda dapat hasil akhir itu juga dari mana? Itu kan nggak ada penjelasan sama sekali di atas kan? Ya, betul, Bu. Nggak Nanti runtut saya itu. tunjukkan. Ya, belum runtut itu. Nanti Harus saya tunjukkan dituliskan dulu. semua runtutannya. Iya, Pak. Ya, Pak Jo kalau mau tanya, monggo Pak Jo, saya cari pertanyaan lagi. Monggo, Pak Johari. Pak Johari tidur kah? Pak Johari beli air kayaknya. Beli konsumsi. Baik, kalau Pak Johari sudah hadir, Pak Jo monggo tanya dulu Pak Jo, saya cari pertanyaan lagi bentar. Anda nggak mau ya? Bentar dulu. Bentar ya. Bentar ya. Kasih sama Abi dulu ya. Sama Abi dulu. Pak Johari belum? Kalau Pak Johari belum, saya tambahin ini Mbak, untuk di activity diagram. Activity diagram. Ini use case-mu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti activity-nya ada 5 ya. Coba dilihat use case gambar 3.4 di halaman 15. Iya, Bu. Nah, kalau di use case-mu itu ada 5, use case itu yang bulat-bulat itu kan? Iya. Iya, Bu. Nah, itu harusnya juga ada 5 activity, ada 5 sequence, dan harus disesuaikan melihat detail pemain. Di sini ada nggak melihat detail pemain? Malah justru yang ada diagram activity login, padahal di use case-nya login nggak ada. Coba dicek login, use case untuk login. Ada nggak? Use case. Halaman 15. Iya, 15. Halaman 15, ada nggak? Nggak ada, Bu, yang buat login. Login ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Langsung tapi di halaman 16 ini kenapa ada activity diagram login? Jadi harus sesuai ya, Bu, ya, activity sama use case-nya, urutannya. Iya dong. Jadi harus disesuaikan ya. Nah, terus satu lagi nih, kalau Anda bikin activity diagram, ini activity diagram admin ini juga apa? Di sini kan nggak ada kan untuk activity diagram admin. Yang ada use case-nya melihat detail pemain, manajemen data pemain, manajemen data kategori, manajemen data kriteria, terakhir manajemen data pengguna. Justru yang ada di use case-nya ini di sini nggak ada. Di activity-mu nggak ada. Itu ada di diagram admin. Ada di sequence diagramnya, Bu. Ya kan harusnya runtut Mbak dari use case, activity, sequence. Nah, jadi harus Anda tidak ada sama kelas diagram tiba-tiba.
Iya, harus sesuai mengarah ke use case semua. Nah, kemudian login ini kalau misalkan Anda coba buka halaman ini ya, 18 ya. Halaman 18. Login itu nggak perlu dijelaskan lagi di situ. Nanti dicek di tiap-tiap aktivitinya ya. Iya, Bu. Jadi yang Nah, square kemudian yang square ya, Bu ya? Yang diagram login. Enggak yang barusan katanya diagram Ibu. login. Kenapa? Yang square. Diagram login itu kalau di use case-mu nggak perlu digambarkan. Oh, gitu. Jadi Iya. sesuaikan semua dengan use case-nya. Oh, iya, Bu. Sesuaikan dengan use case-nya, kemudian saya tanya ini, kelas diagramnya nggak ada, kok tiba-tiba Anda bisa gambar konseptual data model dan physical data model? Kenapa, Bu? Kelas diagram itu tidak ada di perancangannya, tapi tiba-tiba ada konseptual data model dan ada physical data model. Diambil dari mana? Iya, dilengkapi ya. Kelas diagram. Sebelum CDM-PDM ada kelas diagram. CDM-PDM ada di halaman Iya, 23. saya baca juga. Oh, iya. 24. Iya. Di halaman 24 itu PDM-nya kepotong juga gambarnya. Oh, iya, Bu. Itu formatnya dari HP ke dari laptop ke HP, makanya itu gitu. Jadi sebelum di konseptual data model dan physical data model, sebelum di konseptual data model dan physical data model, Anda harus buat kelas diagram. Nyambung kan ya? Sebentar, Pak. Kan tadi tujuan sama kesimpulan itu kan nggak nyambung tadi kan ya? Sebentar, Pak. Masih dengerin dulu. Terus ditambah datanya itu kan ada tambahan. Nah, otomatis Pak Jal, suaranya berubah nggak kan kedengeran, Pak kesimpulannya. Jal. Pak, suaranya Nah, Pak. Pak. Disesuaikan dengan data yang ada. Pak Jal, Ya. Pak Jal, suaranya putus-putus, Pak Jal. Halo. Suaranya Pak Jal putus-putus. Halo, kedengeran? Iya, Pak. Berpet-berpet, Pak. Hah? Berpet-berpet. Kedengeran enggak? Ya, dengar, Pak. Kenapa, Pak Jal? Tujuan sama kesimpulan itu kan nggak nyambung ya. Iya, Pak. Halo? Halo. Pak Jal. Iya, Pak. Ya, kenapa? Kenapa, Pak? Tujuan sama kesimpulan itu kan nggak nyambung. Tujuan sama kesimpulan kan nggak nyambung itu kan ya. Iya, Pak. Nah, itu harus diperbaiki berdasarkan jumlah data yang ada. Datanya kan nanti harus ditambah itu. Iya. Ya. Iya, Pak. Mungkin dari saya cukup itu dulu ya. Nanti tambahannya saya tuliskan di lembar revisi. Ya. Iya, Pak. Ya. Dari saya juga cukup itu, Mbak. Tambahkan kelas diagram sebelum CDM-PDM. Kelas diagram sebelum konseptual data model dan physical data model. Kelas diagram. Iya, Anda nggak ada kelas diagram, tiba-tiba bisa muncul CDM-PDM. Iya, Bu. Nanti tambahan revisinya saya tuliskan di buku juga ya. Dari saya cukup cukup ini dulu. Mungkin ada tambahan lain, Bu Yeni. Terima kasih, Bu Novi. Ya, Pak Johari, terima kasih. Sudah Bu Novi, Bu Novi sudah cukup. Oke, sudah.
Pak Sigit, saya kembalikan ke Pak Sigit dan Pak Yoga. Oke ya, terima kasih atas pertanyaan dan perbaikan dari dosen penguji. Ya Mbak, itu Anda kerjakan ya sesuai revisi yang ada di sana ya. Kamu sudah Iya, tulis Pak. tadi? Ya. Ya, itu revisi-revisi yang harus Anda kerjakan gitu ya. Oke. Iya, Pak. Nah, pemain jangan 9 itu. Kan ada berapa orang itu ya? Bisa diteskan itu. Iya, Pak. Nah, setidaknya kan nanti kan yang sisanya itu ya ada berapa orang? Ada berapa orang pemain? Keseluruhannya saya kurang tahu Pak ya, soalnya kemarin pelatihnya cuma ngasih Sekitar perkiraan. Harus minimal berapa itu Mbak ditentukan Mbak. Kalau skripsi itu datanya harus jelas, nggak boleh sedikit. Ada berapa orang di 12 anak di mungkin klub itu Pak. ada berapa orang? Apa? Ada berapa orang di klubnya ini? Di klubnya itu hampir 20-an, 25-an lah Pak. Nah, ayo situ masukkan semua ya. Oh, Ya. iya Pak. Ya jangan 9 ya. Kan Iya, Pak. kamu juga terlibat di sana kan, katanya kan kamu aktif di klubnya itu toh. Iya Pak. Ya kan kamu senior di klubnya itu ya, dikoordinir lah pemain-pemainnya itu ya. Kan intinya kan kayak Iya, gitu. Pak. Jadi ya itu harus terdata semua sehingga kamu bisa menyimpulkan kalau 9 itu kan terlalu sedikit itu. Apalagi 9 yang kamu gunakan itu 9 orang yang bisa jadi nggak dipakai ya. Kan sisanya itu untuk prof kan 9 ini kan 9 yang tersisihkan toh. Bukan pemain handal kamu itu. Jadi malah pemain buangan yang kamu hitung ya. Ya hasilnya ya nggak puas kan. Makanya ya pemain utamanya itu harus kamu dapatkan malah. Jangan pemain-pemain yang pelengkap kayak gini. Ini kan 9 ini kan pemain pelengkap toh. Iya Pak. Ya kan dia nggak kepilih kan, yang ditinggal loh. Pemain yang ditinggalkan kamu hitung ya. Padahal dia bisa jadi jarang latihan juga itu. Ya kan 9 kan pemain yang jarang latihan ya. Wis pemain jarang latihan kamu tampilkan ya gak karu-karuan hasilnya Mbak ya. Nah itu intinya seperti itu, kamu lengkapi datanya terus sesegera mungkin diselesaikan ya. Oke. Ya silakan diakhiri Mbak. Terima kasih. Atau mungkin Kenapa? Oh, Yoga. Ya Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Perlu mahasiswa keluar dulu atau seperti apa? Perlu diskusi dulu atau seperti apa ini penguji, pembimbing untuk memutuskan? Atau cukup bisa diisi lembar pengujiannya atau masih perlu diskusi? Bu ya Saya cukup Pak, saya cukup enggak apa-apa. Oke. Nggak masalah ya, jadi nggak usah diskusi ya. Tinggal melengkapi revisinya ya. Pak Jo? Iya, tinggal revisinya aja. Pak Saya Jawari, ngikut Bu aja Yani. sih. Cuma ya tadi kan kalau datanya 9 kan terlalu sedikit itu kan. Kalau yang lain kan revisi minor itu kan. Oke, ya sehingga Saya sih kelengkapan data Mbak ya, datanya dilengkapi sama revisi-revisi yang ada itu dikerjakan, gitu ya. Oke, silakan diakhiri Mbak. Nilainya menyusul Mbak. Ya nilainya apa ya setelah nanti direkap ya, tidak bisa diumumkan sekarang. Formnya langsung saya kirim sekarang ya Pak ya. Ya. Ya wes, silakan diakhiri Mbak Isrotul. Ya Pak, terima kasih Pak Sigit, Pak Yoga, terus Bapak Ibu penguji, Pak Jauhari, Bu Yeni, Bu Novi, terima kasih atas. Nggak kurang pertanyaan lagi dari saya. Terima kasih.
Kalau kurang saya tambahkan lagi. Ini mumpung nemu ini. Terima kasih Pak Jal. Menyusul. Oh, ya Pak udah, Jawari terima kasih. kalau Pak Jawari misalnya ke rumah sakit nanti bisa hubungi saya Pak ya. Terima kasih Pak. Jangan Ya. Pak Jawari di rumah aja biar sehat. Ya. Terima kasih Pak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.